Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 22 Juni 2022 melanjutkan konten kemarin. IHSG belum dikasih breakout dan melemah 0,85%. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa. Caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan kita saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Langsung aja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa. Hari ini transaksinya cukup besar, 24,811 triliun. Cuman kalau nggak salah ada transaksi di pasar nego 8 triliun, itu Excel sama Link. Jadi ya mungkin kalau dikurangi itu ya masih normal, sekitar 16 triliun ya. Dengan pergerakan asing hari ini net sell dengan total 139,13 miliar. Dominan di pasar reguler 225 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy 86 miliar. Kalau kita lihat juga hampir semua indeks kompak koreksi merah dari bursa US, tapi kalau bursa regional, kalau bursa US-nya malah hijau karena ya mereka baru menguat. Dan kalau kita lihat saham-saham yang dibeli asing, yang pertama ada KLBF 55,6 miliar, lalu Astra 30,5 miliar, Link 29,2 miliar, Alfamart 25,5 miliar, Medco 23,9 miliar, Pegas 22,1 miliar, United Tractor 15,9 miliar, ICBP 15,9 miliar, INDF 15,1 miliar, BHIT 10,6 miliar, Harum 9,7 miliar, Film 9,5 miliar, Tower 8,8 miliar, Bank Mandiri 7,6 miliar, SMKR 2,1 miliar, dan INKP 400 juta. Kita masuk ke saham-saham yang dijual asing. Ada BBRI 67,7 miliar, Antam 66,5 miliar, BBNI 47,6 miliar, MDK 43,7 miliar, ITMG 42,9 miliar, BBCA 33,7 miliar, Adaro 29,4 miliar, Akra 27,9 miliar, BRMS 21,8 miliar, Unilever 21,4 miliar, Bukalapak 19,5 miliar, Tins 15,5 miliar, SMDR 10,9 miliar, Telkom 9,4 miliar, Indosat 8,5 miliar, dan Excel 8,2 miliar. Langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini melemah 0,85%. Sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat wajar ya kalau memang hari ini IHSG melemah, karena pertama IHSG kena resisten kuat. Jadi ya pergerakan harga itu simple teman-teman. Ketika kena support atau resisten, pilihannya itu cuma dua, mantul kalau nggak jebol. Makanya itu tinggal kita lihat aja support resistennya di mana. Kalau misalkan dia breakout, oke, lanjut. Tapi kalau dia breakdown ya berarti lanjut juga. Tapi kalau mantul ya ada pembalikan tuh. Jadi itulah sebenarnya gunanya support dan resisten. Cari area identifikasi di mana harga kecenderungan kuat di sana konsolidasinya. Entah itu menuju untuk breakout atau bakalan mantul seperti itu. Nah, hari ini IHSG kena Fibonacci 0,5 dan dia melemah sampai 6984. Dan kalau menurut saya pun tidak jelek IHSG saat ini. Untuk saat ini jeleknya kalau IHSG jebol 6859. Kenapa? Karena kalau dia jebol 6859 dia bakalan lower low. Untuk saat ini malah saya berharap IHSG bisa bikin yang namanya higher low. Karena kan di sini kan dia strukturnya downtrend ya. High, low, high, lower low, lower high, lower low. Nah, ini kan dia berhasil higher high. Kalau dia nggak sampai lower low, ada potensi IHSG bakalan reversal dari structure yang ini. Entah dia mau higher low atau dia bikin double bottom. Bottom 1, ini bottom 1, lalu ini bottom 2. Seperti itu. Dan biasanya kalau 0,5 ya itu cakep. Arahnya biasanya harusnya sih sudah ke atas ya kalau dia berhasil lewat. Tapi kalau gagal lewat ya hati-hati. Karena kalau misalkan kita balik Fibonacci-nya, ini IHSG juga reboundnya dari 0,5. Main kan gini ya. Fibonacci 0,5, dia mantul 2 kali lalu akhirnya naik. Kalau sampai IHSG jebol dari 6888 atau kalau toleransi ya low-nya di 6859
IHSG saya rasa bisa sampai ke 6514 lagi, sampai 6687 kalau jebol Fibonacci 0,5 di angka ini. Tapi kalau misalkan besok IHSG berhasil breakout 0,5-nya, nah ini kan dia akan reject dari 0,5 ya. Siapa tahu dia mau bikin higher low. Kalau gini kan higher low, atau dia mau bikin double bottom. Nah, kalau gini kan bottom 1, bottom 2. Yang jelas by structure ini adalah angka krusial sekitar 6888 tadi sampai 6860-an. Toleransi sampai last low-nya di sana. Nah, kita bisa pantau besok ya, beberapa hari ini hari apa? Ini hari Rabu, nah, Kamis Jumat bisa lihat, siapa tahu dia bikin higher low lalu berhasil higher high, maka koreksi kita sudah selesai. Tapi kalau IHSG sampai jebol dari 6859 bersiap untuk koreksi yang lebih dalam seperti itu. Nah, kira-kira sampai mana Mas dia turun ya? Kita bisa balik juga pakai Fibonacci. Anggap ini satu swing high dalam candle intraday, kita bisa tarik 6859 sebagai low-nya sampai high-nya hari ini di 7063. Nah, ini support dari IHSG saat ini. Ada di 6961, 6937, 6900 dan terakhir 6859. Nah, ini bisa dijadikan patokan ya. Siapa tahu dia kena sini, habis itu dia naik higher high, itu cakep. Atau dia kena 0,786, habis itu dia higher high, itu juga cakep. Atau dia bikin double bottom, lalu habis itu higher high, itu juga cakep. Tapi kalau dia lower low, nah siap aja ke target selanjutnya. Jadi selalu batasi resiko untuk sekarang berada di area krusial ya. Tinggal kita lihat aja apakah IHSG mau breakout atau breakdown. Yang jelas 6888 sampai 6860 adalah area krusial saat ini. Selalu batasi resiko. Saya rasa IHSG sudah mulai pada fase sideways. Jadi ya moving average bisa dihiraukan. Nah, moving average itu kan indikator yang kuat untuk tren yang jelas. Kalau dia uptrend atau downtrend, moving average itu enak dipakai, serius. Tapi kalau dalam fase sideways, biasanya nggak kepake juga kayak gini. Nah, berhubung IHSG tidak higher high maupun tidak lower low, ada indikasi sekarang kita masuk dalam fase sideways dan mungkin moving average bisa diistirahatkan dulu. Yang kuat apa Mas kalau di sideways? Kalau menurut saya sih yang kuat adalah akumulasi distribusi. Kalau terjadi akumulasi di sideways itu bakal cakep, tapi kalau distribusi hati-hati. Karena biasanya sideways itu digunakan untuk konsolidasi. Nah, cuman berhubung ini bursa atau indeks, akumulasi distribusinya nggak kelihatan, ya mungkin kita bisa lihat patokannya saham-saham big cap kita aja. Beberapa big cap kita, Big Bang, terus ada Goto, yang lain-lain, yang moversnya IHSG lah. Kalau mereka ternyata terjadi akumulasi, inflow, dan lain sebagainya itu bakalan cakep. Tapi kalau ternyata dominan sellernya, nah itu yang baru harus berhati-hati. Selalu batasi resiko, karena kalau menurut saya pun juga dia belum berhasil lewat breakout. Belum higher high juga. Itu untuk IHSG. Langsung saja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang di jualin asing dulu. Wah, Antam kemarin udah kita bahas ya. Nggak usah kita bahas lagi, masih bisa cek view kemarin. Kita cari yang belum kita bahas aja. Kita coba cek MDK juga udah kita bahas, masih on track dengan view. Kita coba cek BRMS yang belum kita bahas. Ini juga BRMS kayaknya tadi sempat hijau, ternyata closingnya merah ya. Memang marketnya baru kayak gini. Oke, hari ini BRMS turun 2,19%. Cuman satu hal yang kita lihat, volumenya tidak ada sama sekali. Tuh, setelah dia breakout, candle koreksinya belum ada sama sekali. Cuman kalau kita perhatikan lagi, kita bisa lihat buangannya sudah terjadi pada 16 Juni dan 17 Juni. Nih, jadi saat 20 Juni, 21, 22 volumenya kecil-kecil. Mungkin kita bisa bilang yang pada buy on breakout sudah pada exit dan ada potensi untuk pullback dari si BRMS. Terakhir BRMS kejedot dari 304, lalu sellernya mulai dominan kalau kita lihat di sini, dan akhirnya dia koreksi turun sampai 262 untuk si BRMS itu. Setelah itu dia rebound lagi tapi open high, dan hari ini dia lower low lagi. Dan kalau kita lihat sebenarnya BRMS ini bisa inside bar juga.
Candle 20 Juni jadi mother candle, dan kalau dia breakout 290 itu bakal ke atas. Tapi kalau dia jebol 262 dia bakalan ke bawah, bisa dijadikan support dan resisten. Nah, kalau dilihat dari bentuknya sih kayaknya sih dia mau koreksi dulu BRMS, dan bakalan cakep sebenarnya kalau BRMS koreksi dulu. Cuman kalau mau nunggu triggernya adalah 262. Kalau BRMS jebol 262, targetnya bisa ke sini 252 sampai 244 di Fibonacci 1,382 dan Fibonacci 1,618. Area itu juga ternyata pas dari high-nya sebelumnya ketika dia konsolidasi bikin penan. Ada potensi BRMS mau retest ya, berarti ya, karena dia breakout. Nah, ini retest terus baru naik. Nah, ini baru mau pullback atau retest dan menuju higher high. Semoga jadi skenario yang seperti itu. Cuman kadang ya, biasanya sih kalau continuation itu pullback jarang. Tapi ya kita lihat aja nanti. Yang jelas area krusial dari BRMS sekarang adalah 262 sebagai support dan 290 sebagai resisten. Kalau jebol ke bawah, targetnya ke 252 sampai 244 dulu. Tapi kalau dia breakout 290, targetnya bakalan uji 300 lagi. Kita lihat dalamnya mulai ada yang merealisasikan profit, cuman kalau kita bandingkan dengan akumulasinya masih belum signifikan, yaitu definisi dari butuh take profit juga ya, seperti itu. Bakalan cakep sebenarnya kalau dia sampai koreksi. Serius, ini cakep kalau BRMS besok jebol dulu. Jebol 262, pertama dia retest, kedua juga bakal jemput moving average ya di sana. Jadi mungkin kalau besok dia jebol bisa pantau di area-area ini, seperti itu. Dan sama selalu batasi resiko. Untuk BRMS lanjut coba kita cek. Kita coba bahas TINS yang hari ini ARB dengan candle dan volume yang kurang bagus. Sangat disayangkan memang trio nickel. Saya mau ngomong singkatannya nggak enak. Trio nickel, TINS, Antam, Inco, nah, silakan disingkat sendiri. Arahnya tuh nggak tahu kenapa ke bawah. Udah setelah dia jebol tren yang di sini. Sempat kemarin view-nya saya kira dia mau inverted head and shoulder, lalu mau higher high dan seterusnya. Cuman sangat disayangkan TINS tidak dikasih higher high. High-nya kan dia terakhir di sini ya 2065, dia high class high-nya. Setelah itu dia koreksi, menguat lagi dan sekarang dia malah reversal. Belum reversalnya besok kalau dia sampai jebol 1615. Cuman kalau dilihat dari bentuknya ya, kayaknya sih besok jebol. Jadi perlu batasi resiko. Nah, karena dia tidak berhasil higher high, ada potensi TINS ini start memulai lower high-nya karena nggak berhasil higher high tuh. Jadi ya structure dari downtrend, tapi kalau dia jebol dari 1615 bakal terkonfirmasi karena dia ini high, low, lower high, lower low kalau sampai breakdown dari 1615. Kalau mau toleransi bisa sampai ke sini 1565 sampai 1540 itu bisa toleransi di sana untuk TINS. Tapi kalau dia sampai jebol 1565 1540 lebih baik berhati-hati karena saya rasa TINS bisa dalam dengan target mungkin di sekitar sini 1400-an kalau dia jebol dari 1540. Kenapa? Karena ya dia jelas ada double top 1, top 2 dan kalau dia sampai besok breakdown dan breakdown 1540, nah nggak ada support lagi ya terakhir di sini doang nih. Nah, nih lah supportnya dari si TINS. Kalau jebol ya udah wassalam 1400 lagi. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman punya barang jelas harus trailing stop karena ya trailing stop atau stop loss atau porsi sesuai dengan average strategi dan porsi masing-masing. Yang jelas area krusial sekarang adalah di sini 1625. Kalau jebol dia ke 1540, kalau jebol lagi 1480 sampai 1450, kalau jebol lagi baru 1400 sampai 1375. Satu hal yang pasti kalau dia sampai jebol 1615 ya strukturnya sudah tidak enak. Walaupun ada potensi dia bikin descending triangle naik sekali lagi ya. Siapa tahu dikasih kayak gini sekalian nutup gap. Bisa juga, cuman ya nggak ada yang tahu. Yang jelas kalau dia jebol 1615 lebih baik berhati-hati teman-teman. Karena ada double top yang terlalu jelas. Batasi resiko.
Kita lihat dalamnya hari ini candle solid tanpa perlawanan ARB, volume besar dan terjadi distribusi. Sellernya juga bukan kaleng-kaleng, RX, BK, AK. Seller 13 doang, bayarnya 60. Ini ada YP, CSPD, CC berjejer, tapi kalau YP-nya ini kayak saya rasa rekan si bandar ini yang provide liquidity. Karena kalau nggak ditampung ya bakal ARB berhari-hari. Jadi ditampung, terus nanti YP-nya gantian jualan, ditampung RX, terus nanti gantian lagi RX-nya gitu. Nah, itu biar tidak langsung kaget. Kalau bandar sekali buang ke retail, wah itu bahaya. Kalau kita lihat juga dalamnya sebenarnya masih oke untuk bandar movement, jadi ya mungkin nanti bisa dipantau lagi. Cuman kalau sampai jebol 1615 lebih baik batasi resiko dulu. Untuk tins lanjut coba kita cek Inco Komenda kita bahas ya. 6600 pokoknya angka kuncinya. Saya pengen bahas SMDR aja, saham fenomenal yang udah naik tinggi banget, bahkan dari harga berapa itu, di bawah 500 kalau nggak salah ya, dia naik sampai sekarang di terakhir all time high-nya 4000 dan terlihat mulai melemah. Oke, hari ini SMDR turun 74% dengan candle yang cukup solid, perlawanannya cuma dikit dan volume yang membesar. Nah, ini agak nggak enak sebenarnya view-nya ya. Kalau buy view terlihat di sini ketika dia turun volumenya besar-besar. Nah, ini ada orang jualan nih di sini. Nah, di sini mulai di cover karena ini adalah area support ya. Ya, ini support minor lah. Kalau di area sini ada yang cover mencoba untuk tahan badan, cuman ternyata tekanan jualnya masih kuat dan hari ini pun malah menguat juga. Saya rasa ya untuk SMDR akan ada potensi breakdown kalau dilihat dari candle, dari volumenya. Jadi ya besok perlu batasi resiko. Toleransinya adalah di sini 3060. Kalau SMDR sampai jebol 3060, saya rasa next stop di sini 2800 sampai 2580. Dan itu bakal cakep kalau dia berhenti di sana karena ada area konsol dan ada tren kedua. Ini kan tren biru. Nah, ini kita ganti warna. Ini tren yang warna hijau. Jadi siapa tahu dia nanti mantul di sini, nah, baru rebound itu baru bakal lebih oke. Cuman satu hal yang pasti kalau kita lihat ya, ini tren SMDR mulai melemah. Yang sebelumnya slope-nya anggap ini 10 derajat ya. Ini mulai masuk ke slope 30 derajat sampai nanti ke 45 derajat dan mungkin ke 90 derajat. Yang jelas sudah terjadi pelemahan tren dari SMDR. Sesuatu yang wajar ya. Ini dia udah naik dari harga berapa coba kalau kita hitung. 290 dari fase sideways-nya. Dia naik sampai 4000, itu 1200%. Yang jelas jangan FOMO teman-teman, kalau mau masuk apakah nggak bisa naik lagi ya, masih bisa. Tapi masuklah dengan setup yang bagus, misalkan cari continuation dan lain sebagainya. Yang jelas selalu batasi resiko. Nah, kalau besok dia jebol 3070, hati-hati karena next stop ada di 2800 sampai 2600. Kita lihat dalamnya terjadi big distribusi dan ya ketika terjadi distribusi yang beli kayak gini kasihan banget, ini nggak tahu siapapun ini ya, XC, PD, CC, XL, bahkan di bawah XL value-nya cuma ratusan juta, yang miliar cuma 4 doang, seller 13, buyer 38, yang mulai terjadi distribusi karena ya memang cara bandar jualan kayak gitu. Ditarik dulu, slope-nya dibikin kuat biar retail pada FOMO, sangkutin di atas, habis itu turunin pelan-pelan biar average down, dan seterusnya. Jadi ya yang biasa terjadi kayak gini, makin turun makin di average down. Yang jelas kalau menurut saya itu perlu batasi resiko. Kalau jebol ya 3100 dah jelek sih sebenarnya. Kalau dia sampai jebol 3100, tapi kalau mau ditoleransi sampai 3060 juga silahkan. Yang jelas batasi resiko. Kalau average-nya punya average bagus jauh di bawah, bisa start trailing stop. Tapi kalau average-nya jelek harus atur porsi. Untuk SMDR gunakan angka-angka tadi. Lanjut coba kita cek. Kita coba cek apa nih? Kita masuk ke yang dibeli asing deh. Alfamart menarik tapi udah kena target. Ya kita bahas aja.
Ini salah satu saham yang asingnya konsisten banget di Alfamart ini. Beli terus tiap hari. Tuh. Makanya foreign flow dia bagus ya. Ya sesuatu yang wajar juga, kemarin dia masuk LQ45, jadi ya bentuknya seperti ini. Si Alfamart. Terakhir Alfamart bottom di 1000 dan sekarang dia posisi udah sampai 1900. Dan ya Alfamart sudah kena target. Tuh. Aduh, sorry. Alfamart berada pada fase uptrendnya. Di sini dia membentuk uptrend channel, mantul rebound, dan kemarin dia berhasil breakout. Nah, di sini kan dia ada continuation ya, karena berhasil breakout tuh dengan target kalau kita balik pakai Fibonacci, target higher high ya dari 1900 sampai 1740. Nah, targetnya di 1965 sampai 2000. Jelas kalau angka sekarang nggak bagus buat entry ya, karena dia udah deket dengan target tapi jauh dari support. Nah, misalkan teman-teman punya barang Alfamart, mungkin besok bisa trailing stop kalau misalkan terjadi reject dari area-area tadi 1965 sampai 2000. Untuk support terdekat Alfamart ada di sini, masih agak jauh kalau kita lihat ya, sekitar 1925 sampai 1900 itu support saat ini. Sedangkan resistennya 1965 sampai 2000. Kalau kita lihat sebenarnya volumenya bagus hari ini ya. Setelah lama volume kecil-kecil saat konsol, hari ini terlihat ada volume breakout. Tuh. Cuman ya batasi resiko aja. Tapi kalau misalkan teman-teman average-nya bagus, mungkin bisa trailing stop santai karena selama dia nggak patah tren, tidak ada masalah sama sekali. Kalau kita cari target all time high dari kemarin dia retrace ya, ini dia juga sudah kena 1,618 dan berhasil breakout. Maka saya rasa kalau dia sampai break 2000, target selanjutnya bisa di sekitar 2400 kalau berhasil break 2000. Besok bisa dipantau 2000 itu angka krusial yang kayak gitu. Kalau dia lewat bagus, kalau gagal lewat jangan lupa trailing stopnya. Sesuaikan dengan average, porsi, dan strategi masing-masing. Kita lihat dalamnya, dia saham uptrend, moving average 20, moving average 50 tertata rapih. Akumulasi juga bagus, foreign flow bagus, ya karena saham LQ45 ya. Jadi ya batasi resiko aja, gunakan support resisten tadi. Untuk Alfamart lanjut coba kita cek, kita cari yang ada spread. Nggak tahu kenapa saya sudah tidak ingin membahas film, biarkan aja dia jalan. Kita masuk ke yang merah-merah. Kita coba cek BP, kayaknya bahas BP seru nih. Jarang-jarang saya bahas saham kayak gini. Cuman kayaknya kemarin tuh BP rame banget ya. Dimana-mana BP aja. Dan sekarang sedang koreksi. Jadi takutnya siapa tahu ada korban FOMO di atas. Nah, kita bahas biar bisa jadi insight. Hari ini BP turun 6,82% di ARB 2 hari ya. Setelah ada yang TP 20 Juni di ARB 2 hari. Terakhir BP ini kalau menurut saya sedang di repo dia ini. Di sini dia di repo, volumenya sisiran dan berhasil breakout pada tanggal 23 Maret. Setelah itu dia view-nya bullish dan terakhir menguat sampai sini dulu. Ini dari continuation-nya. Nah, dia berhasil breakout, lanjut continuation dan akhirnya koreksi lagi. Dia retest pullback, menguji yang sebelumnya support, jadi support lagi. Dan berhasil rebound. Ini candle-nya bener-bener morning star ini. Merah, hammer, hijau, langsung perjalanan ke atas. Dan saat ini BP berada di area 123. Tuh, kalau misalkan kita tarik tren ya, trennya ini BP belum patah. Cuman kalau dari bentuknya saya rasa kurang enak untuk si BP ini. Karena dia juga sudah hit target pas 153. Kalau nggak salah by Fibonacci, target BP itu cuman sampai 150, saya lupa. Low-nya 76. Nah, targetnya kan sini 140 sampai 151, cuman dibonusin sampai 153. Ya semoga teman-teman nggak ada yang FOMO ya. Dan sekarang dia sedang retrace. Nah, kalau mau tahu dia retrace sampai mana, kita bisa tarik pakai Fibonacci juga dari 76 sampai 153 dan ini adalah beberapa support dari si BP. Tuh.
ada di 114, 105, sama 92. BP bakal jelek kalau dia jebol 76 dan biasanya tapi jangan tetap kita harus lihat marketnya. Yang bentukan kayak gini bakal dikasih rebound satu kali lagi kalau memang dia mau tidur di 50 lagi ya, atau mau patah dari downtrendnya, uptrendnya. Tuh, nanti mungkin bisa dipantau area 114 sampai 105 karena so far ini area kuat saat ini. Ya dari 123 lah, tapi kalau kita lihat di 123 ARB belum ada perlawanan. Jadi mungkin bisa lihat 114 sampai 105. Nih. Kalau misalkan di area ini dia ada pantulan lalu naik, nah itu lebih baik manfaatkan untuk atur porsi dulu aja kalau teman-teman ada yang nyangkut seperti itu. Gunakan support ini, dia sangat jelek kalau jebol 76. Tapi ya kalau dilihat dari bentuknya, dia masih butuh yang namanya lower high. Jadi turun, lower high, terus lower low, baru dia structure berubah. Bakalan cakep kalau dia berhasil higher high lagi, artinya masih lanjut uptrend. Cuma nanti kita lihat aja. Nah, kita lihat dalamnya bandar volume kayak gini, ini jelas repoan. Ini juga II, broker keramat repo. Jadi ya perlu batasi resiko seperti itu. Hati-hati kalau sampai dikarungin. Saya rasa ini area kuatnya sih BP ini. Dari sini 114 bisa coba dipantau deh. 114 sampai 105. Siapa tahu ada perlawanan, diharapkan dia bisa mantul, nanti kita tinggal balik Fibonacci-nya. Yang jelas sama, selalu batasi resiko. Wah, ini menarik nih, 114 banyak support ketemu. Di sini ada resisten become support, di sini ada area konsol yang lumayan, lalu ada Fibonacci juga dan ada moving average 20. Jadi ya bisa dicek di sekitar situ. Yang jelas selalu batasi resiko. Untuk BP lanjut coba kita cek. Kita coba cek yang kita masuk ke yang hijau-hijau deh. Kita coba bahas apa nih? Kita coba cek PTBA ya, satu perwakilan batubara hari ini yang masih menguat. Karena kalau nggak salah ada sentimen sendiri tuh, saya lupa sentimen apa untuk si PTBA. Biasalah barangnya pemerintah. Oke, hari ini PTBA naik 2,23% dengan candle yang tidak terlalu solid ya. Tapi ya masih cukup solid lah dengan volume yang besar. Ini agak kurang enak view-nya. Kenapa? Karena dia volume besar sedangkan harga nggak kemana-mana. Kemarin kalau kita lihat ya, volumenya dia besar, itu naiknya 8%. Cuman hari ini dia volumenya besar, naiknya cuma 2,23%. Ada indikasi dari distribusi, walaupun dalamnya terlihat akumulasi. Tapi kalau dilihat lagi ada potensi distribusi. Biasanya yang terjadi seperti itu. Nah, PTBA kejedot resisten juga 4150 ya, karena dia kemarin tidak lower low di 3680. Arahnya adalah ke atas dan bisa gunakan Fibonacci sebagai resisten. Kemarin dia dividend trap, jebol turun sampai 3680 dan sekarang terlihat menguat dan reject dari 0,5. Sebenarnya bakalan cakep PTBA kalau turun dulu, bikin kaki kedua atau higher low, itu baru bakalan lebih oke. Cuman kalau memang dia besok lanjut terus, saya rasa targetnya adalah 4260 dan 4420 seperti itu. Kalau bikin higher low, saya optimis gapnya bisa ketutup kalau dia bikin higher low. Misalkan dia turun ke sini ya, siapa tahu dia ke 3900 dulu. Nah, kalau kayak gini bentuknya, gap bisa ketutup semua. Tapi kalau memang dia tidak bikin higher low, besok lanjut menguat lagi, hati-hati, waspadalah. Takutnya ini adalah pullback, membentuk lower high dan akhirnya lower low. Jadi ya tetap selalu batasi resiko, jaga trailing stopnya. Nggak perlu 4420 langsung jual, nggak perlu. Kalau mau jual ya nggak masalah, yang penting punya trailing stop seperti itu. Dan ingat selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya malah terjadi big akumulasi untuk hari ini. Dan ya buy structure dia jeleknya kalau jebol 3680 sih. Cuman ya kita lihat pergerakan kecilnya. Untuk support sekarang terdekat di 4000, baru next di 3900. Untuk resistance ada di 4150, 42 berapa nih? 4260, 4420 baru 4630. Selalu batasi resiko, sesuaikan dengan strategi,
average, dan plan porsi masing-masing. Oke, itu dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.